Hari ini saya mau sharing, eh, sebenarnya judulnya seperti introspeksi diri sendiri ya. Karena judulnya itu, apakah keadaan saya baik-baik gitu. Ya. Jadi apakah keadaan saya baik-baik gitu. Nah, ini merupakan satu pencerminan daripada kita semua selama hidup ini sebagai orang percaya, sebagai orang yang mempelajari firman Tuhan, orang yang mempelajari tentang bagaimana bisa cara hidup dengan benar di hadapan Tuhan itu merupakan satu check and recheck pada diri kita sendiri gitu. Jadi untuk itu semua waktu ini adalah satu saya merenungkan terhadap diri saya sendiri gitu ya. Jadi kita akan sharing tentang apakah keadaan saya baik-baik ya. Apakah keadaan saya baik-baik? How are you today gitu. Are you alright gitu ya. Jadi semuanya itu seperti itu ya. Kita mulai dulu dari Galatia 6 ayat 4 dan 5 ya gitu ya. Bunyinya seperti ini, saya bacakan. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi jangan lihat orang lain, introspeksi diri kita sendiri aja bagaimana keadaan kita gitu ya. Yang enamnya, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi apa yang kita lakukan, kalau kita lakukan kejahatan, kalau kita lakukan dosa, ya tanggung sendiri. Tapi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan semua yang diajarkan oleh firman Tuhan, itu juga kita akan menikmatinya itu. Kita akan merasakannya sendiri sebagai reward seperti itu. Ya. Nah, jadi pernahkah kita melakukan hal demikian ya gitu? Kalau mungkin pernah ya nggak apa-apa, kita sebagai refleksi aja. Atau kalau kita belum pernah, kita introspeksi. Sekarang sudah bulan Agustus, di akhir bulan ya. Kira-kira 4 bulan lagi kita udah Christmas kembali gitu. Udah dekat sekali ya Christmas ini. Apa yang kita mau capai gitu. Pernah kita bertanya kepada diri saya sendiri atau kita sendiri, bagaimana keadaan saya, apa yang saya lakukan selama ini. Memang kita orang semuanya sibuk bekerja, dan apa yang saya telah lakukan untuk Tuhan, apakah saya pernah melakukan yang disuruh oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan, yang melalui firman-Nya demikian itu, ataukah saya belum, ataukah saya, ya macam-macam seperti itu adalah semua keadaan kita sendiri-sendiri gitu. Kita memeriksa diri kita sendiri, kita mengevaluasi. Kalau kita mungkin ada banyak hal di situ, bisa juga kita tulis ya, banyak apa yang sudah saya lakukan, apa yang saya belum lakukan untuk Tuhan dalam hidup saya, apa yang saya tidak bisa lakukan untuk Tuhan padahal itu adalah perintah Tuhan. Nah, itu menjadi satu benang merah buat kita, catatan merah buat kita. Kita tidak bisa melakukan yang diperintahkan Tuhan itu. Kenapa sebabnya seperti itu? Nah, mumpung masih ada waktu, kita harus mencari jalan keluar bagaimana untuk melakukan semuanya itu ya. Juga kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Apakah kita belum di jalurnya Tuhan, ya, seperti itu ya. Apa yang Tuhan perintahkan pada kita, atau kita sudah di jalurnya tapi suka mencong-mencong gitu ya. Nah, ini membuat kita adalah orang-orang yang kalau saya bilang mungkin self motivation, apakah perjalanan kita punya iman seperti itu ya. Jadi kita tahu arahnya seberapa jelek. Banyak orang mengecek kesehatannya ya, untuk mengetahui keadaan kesehatannya demikian itu, sampai mahal-mahal buang uang ya, kalau orang Indonesia ke Singapura atau ke Malaysia ya, cek semua keadaan kesehatannya. Oh, ini yang tidak baik, oh ini oke, sekarang masih oke, tapi nanti tahun depan dicek lagi seperti itu. Nah, kita mengecek keadaan jasmani kita ya, semua internal body kita cek semuanya. Kenapa kita tidak cek keadaan rohani kita? Kenapa kita tidak mengevaluasi keadaan rohani kita? Padahal itu adalah hal yang lebih penting jauh daripada keadaan jasmani kita ya. Karena itu adalah satu yang merupakan masa depan kita demikian itu. Nah, terkadang orang kita lihat bahwa walaupun dia tahu bahwa mungkin dia di situ dia kurang tepat atau kurang betul dia melakukan hal,
Tapi dia selalu berkata pembenaran diri, membenarkan diri dia seperti itu. Wah, belumlah, nanti saatnya lah saya serius kepada Tuhan. Gitu. Nantilah setelah saya sukses lah, nantilah seperti bla 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 seperti itu. Atau itu hanya tugas untuk pendeta lah, bukan untuk saya. Gitu. Saya hanyalah untuk sebagai orang-orang biasa demikian seperti itu. Nah itu adalah kita pembenaran diri bahwa sebenarnya Tuhan menyuruh untuk semua orang, bukan hanya untuk satu orang. Bahwa untuk menjadikan kita adalah orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, dan kita juga bisa sharing kepada orang lain tentang firman Tuhan itu, ya, supaya mereka itu menjadi murid Kristus demikian seperti ini. Nah, kita terlalu kuat kepada pandangan diri kita sendiri, logika itu terlalu kuat pada hidup kita itu. Kita selalu mengandalkan kepandaian kita seperti itu. Ya. Ini adalah hal-hal yang untuk kita introspeksi di hidup kita sendiri. Bagaimana ya? Kita tidak terlalu peduli dengan ajaran yang diajarkan oleh firman Tuhan tentang, atau di gereja diajarkan semuanya itu masuk kiri keluar kanan, masuk kiri keluar kanan seperti itu. Yang kita lihat hanya kalau orang sharing firman Tuhan, kalau dia melakukan hal-hal yang tidak baik, kita selalu mencela dia salah, dia kurang bagus khotbahnya, dia itu tidak menjadi contoh. Padahal kita sendiri adalah orang sebagai penonton, gitu ya. Tidak melakukan hal demikian itu. Itu kita juga harus bercermin. Apakah kita bisa dalam posisi dia seperti itu? Apakah kita tidak pernah salah dalam hidup kita? Nah ini semua adalah kalau menurut pertumbuhan iman kita membutuhkan satu proses pendewasaan rohani kita. Pendewasaan itu adalah orang dewasa, dianggap tujuh dewasa itu adalah melalui proses. Dia itu dari kecil belajar jalan, jatuh bangun, semuanya itu salah, melakukan hal ini, hal itu, demikian itu. Sampai dia namanya dewasa bisa memutuskan diri sendiri. Bisa bertanggung jawab pada apa yang dia lakukan seperti itu. Nah pendewasaan rohani juga begitu. Bahwa kita mengetahui keadaan kita, yang bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Kalau kita untuk mengetahui keadaan kita di hadapan Tuhan itu, pasti kita harus juga tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Apakah ingin Tuhan kita melakukan dalam kehidupan kita di saat ini seperti itu. Nah, itu semuanya adalah membutuhkan satu hikmat, kemauan, dan melihat jauh ke depan. Merupakan satu, kalau kita bilang mungkin visi, ya, vision. Kalau visi kita di dalam satu company pasti jelas ya, visinya apa company itu. Ya. Demikian juga dalam hidup kita. Kita harus punya satu visi dalam hidup kita ini. Banyak orang punya visi, paling enggak menurut saya 3 visi lah dalam hidup ini. Ya. Kalau menurut firman Tuhan, mengasihi Tuhan nomor 1. Saya punya visi mengasihi Tuhan nomor 1, walaupun apapun saya sukses, atau saya mengalami satu kesulitan, saya mengalami satu di lembah kekelaman, tapi saya tetap berpegang kepada Tuhan. Itu salah satu adalah keteguhan kita. Karena kita punya tujuan seperti itu. Karena Tuhan berjanji, siapa saja yang percaya kepada Dia, saya akan diselamatkan nanti kehidupan selanjutnya, demikian itu. Ya. Nah, visi yang demikian itu yang kedua, mungkin saya mau jadi seorang yang sukses, gitu ya. Atau saya menjadi pengusaha yang sukses, saya jadi pekerja yang sukses, dan kesuksesan saya akan muliakan Tuhan, demikian seperti itu ya. Karena ke Tuhan demikian seperti itu. Dan kayak saya juga yang visi yang ketiga, mungkin saya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui hidup ini, mengasihi sesama saya. Bagaimana caranya semuanya itu? Saya mau belajar. Jadi kita punya namanya tujuan. Kita punya namanya visi dalam hidup kita, demikian itu. Ya. Semuanya itu adalah dibutuhkan kerendahan hati, ya. Membuka diri kita. Rendah hati, membuka diri itu untuk memasukkan semua hal-hal yang namanya bisa tahu kebenaran firman, bisa tahu namanya melakukan satu kebenaran, ya, gitu. Bukan melakukan satu benar, tapi kebenaran itu, yang bukan kelihatan secara dunia itu sesuatu yang benar, tapi kebenaran menurut firman Tuhan. Contohnya adalah saya sangat diberkati Tuhan. Ya. Saya sibuk, saya begitu banyak appointment dalam hidup saya. Saya harus mengutamakan appointment itu karena saya sudah janjikan sama klien saya gitu ya.
itu di hadapan dunia kamu benar gitu. Karena kamu orang yang punya satu komitmen, punya satu janji harus ditepati. Tapi menurut kebenaran firman Tuhan, loh, kamu tahu itu pekerjaan itu dari mana? Siapa yang kasih kamu punya pekerjaan? Siapa yang kasih kamu punya kesuksesan demikian seperti itu? Siapa yang kasih kamu nafas pagi ini supaya kamu sampai hari ini bisa menjalani satu kesuksesan demikian itu? Nah, itu satu kebenaran seperti itu. Berarti saya harus mengutamakan Tuhan di dalam hidup saya. Janji-janji demikian itu saya bisa namanya geser. Saya bisa namanya jangan sampai berbenturan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan rohani saya. Nah, itu adalah satu kebenaran, saudara. Ya. Karena itu adalah firman Tuhan mengutamakan Tuhan. Ya. Juga mengutamakan manusia adalah nomor 2. Ya. Semuanya itu adalah kita bisa namanya memilah-milah demikian itu. Ya. Nah, are we alright? Atau how you been? How you doing? Are you alright? Nah, itu kita satu pertanyaan. Apakah kita sudah oke? Kalau kita menyatakan satu pernyataan bahwa saya sudah oke, berarti itu satu proses sih, saudara. Dipikirkan, oh masalah ini saya sudah melakukan sesuatu yang benar. Oh saya sudah melakukan ini, saya sudah menjalankan ini. Walaupun sulit, saya berusaha untuk melakukan semuanya itu. Karena dikatakan bahwa kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita melakukan satu kebenaran, itu kita dimerdekakan. Adalah orang-orang yang bilang, I'm okay. Kenapa okay? Bukan I'm okay, tapi punya di belakangnya itu masalah hidup begitu banyak. Umpamanya punya perseteruan dengan orang lain, di tempat teman-teman kita bersatu komunitas kita juga tidak bisa cocok dengan orang lain, kita tidak bisa cocok dengan pemimpin kita. That's not okay gitu ya. Jadi semuanya kalau oke itu adalah satu kebenaran itu yang memerdekakan kita. Nah, sekarang kita mau lihat bahwa bagaimana supaya kita bisa I'm okay, gitu. I will be fine. Gitu. Saya akan baik-baik saja seperti itu. Ya, paling nggak ada 2 hal ya pada hari ini. Kita akan, kenapa saya bilang hari ini, di kita ini udah mulai sore jam 2, mungkin di Amerika sudah malam ya, di Indonesia masih pagi kan gitu, di Bu Lili masih pagi ya. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 26 ya. Yohanes 14 ayat 26, hanya satu ayat saja ini kita akan lihat ya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Berarti mengatasnamakan dalam nama Tuhan, ya gitu ya. Berarti benar-benar itu representatif daripada Tuhan itu sendiri ya. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam bahasa Inggris ya, kalau ada nih, apa tuh versinya CEV itu, English version, C apa tuh, apa ya? Dikatakan begini, saya bacakan ya. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to you remembrance whatsoever I have said unto you. Tapi di dalam satu terjemahan bahasa Inggris lagi yang menurut saya bacakan aja ya. But the Holy Spirit will come and help. Will come and help you, because the Father will send the Spirit to take my place. Di sini send in my name ya, to take my place. Artinya adalah Roh Kudus itu menggantikannya. Kristus itu ya. The Spirit will teach you everything and will remind you of what I said while I was with you. Jadi ini yang pertama saya katakan bahwa bagaimana kita mengatakan bahwa keadaan saya baik-baik, saudara. Ya. Bisa saya mengatakan keadaan baik-baik seperti itu. Ya. Paling nggak ada 2 hal hari ini kita akan sharing. Pertama adalah menyadari siapakah diri kita. Menyadari siapakah diri saya ini.
Kita harus tahu itu siapakah diri saya. Makanya itu supaya kita menjauhkan kesombongan kita, supaya kita menjauhkan arogansi kita seperti itu. Kalau kita ngomongnya itu, oh, I will be fine, saya sombong seperti itu. Tapi kalau orang yang rendah hati itu, dia melalui satu proses ya, bahwa dia katakan begini, saya ini tahu bahwa saya ini manusia lemah, sangat mudah tergoda oleh keadaan dunia ini. Sukses sedikit saja, saya mulai bangga. Saya mulai sombong seperti itu. Saya mulai tidak melihat teman-teman saya yang di bawah. Saya mulai melihat teman-teman saya yang di atas, demikian seperti itu. Level pergaulan saya sudah berubah demikian itu. Jadi sangat mudah tergoda, saudara. Tidak stabil ya. Tidak bahwa dia itu tidak punya satu integritas dalam hidupnya demikian itu. Mudah terpengaruh dalam keadaan dunia ini. Kita adalah demikian, manusia demikian seperti itu, saudara. Ya. Jadi bahwa kita sangat dipengaruhi oleh keadaan dunia ini. Makanya dikatakan bahwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar. Will come and help. Kita tahu sih, saudara. Bahwa Roh Kudus itu akan datang dan menolong kita. Itu bahwa kita mengerti memang kita tidak mampu. Orang yang kita adalah orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses itu bisa gampang sombong, bisa gampang tinggi hati. Ataupun kita orang yang dalam keadaan susah, ya, sangat menderita. Kita juga bisa menyangkal Tuhan. Kita bisa menyalahkan orang lain. Karena kamu sih ngajak saya ke gereja gitu ya. Karena kamu sih ngajak saya ke komsel seperti itu ya. Nah, saya sebenarnya perlu waktu saya menyalahkan dalam keadaan susah demikian itu. Dia tidak menyadari bahwa ada Roh Kudus dalam hidupnya yang menolong itu. Dia tidak menyadari diri dia itu siapa sih? Siapa dia? Memang dia punya kuasa demikian seperti itu. Tidak punya satu keyakinan bahwa Roh Kudus itu yang ada pada kita itu ya, bahwa dia itu yang bisa menolong kita dalam hal apapun demikian seperti itu. And then kita semua adalah orang-orang yang bisa mengalami satu ketenangan dalam hidup kita. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita demikian itu. Nah, kita tahu bahwa setiap orang yang mengandalkan firman Tuhan, karena di dalam firman itu begitu banyak janji Tuhan. Dia tidak tahu itu, tidak mengerti akan hal itu. Kalau kita mengerti demikian itu, kita tahu, aduh, susah ya firman Tuhan itu ya. Nah, harus dilakukan nih. Saya harus melakukan firman Tuhan itu. Ya. Tapi saya Tuhan, Kau punya Roh Kudus. Telah mengirimkan kepada aku Tuhan Yesus. Tolong aku Bapa, supaya aku bisa melakukan hal demikian. Supaya aku bisa melakukan firman-firman-Mu. Memang sulit Tuhan. Aku ini manusia lemah Tuhan Yesus. Tapi aku percaya, aku mempunyai Tuhan yang maha kuasa, yang very powerful seperti itu. Kuasa-Mu, Roh Kudus yang Kau kirimkan kepadaku, pasti dapat mengalahkan semuanya itu. Nah, satu keyakinan pada kita, bahwa kita tahu diri kita sendiri tidak mampu. Punya Roh Kudus yang menolong kita demikian itu. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Makanya firman Tuhan kan mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan orang lain. Termasuk mengandalkan diri sendiri. Kekuatan diri sendiri seperti itu. Itu adalah terkutuk. Kenapa terkutuk demikian itu? Karena orang yang demikian itu tidak mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Padahal itu adalah sesuatu yang Tuhan tahu tidak mungkin kita bisa selamat atau kita bisa survive hidup dalam dunia ini. Seperti itu. Makanya orang-orang yang demikian adalah orang terkutuk. Contoh adalah Yudas Iskariot. Kenapa dibilang bahwa dia adalah orang yang terkutuk demikian itu? Lebih baik dia jangan dilahirkan dalam dunia seperti itu. Bukan karena keadaan dia seperti itu. Karena kepikirannya itu loh. Mengandalkan kekuatan dia sendiri. Aduh, Yesusku, kalau dia tidak ada, bagaimana aku dapat uang lagi? Bagaimana aku jadi bendahara lagi? Seperti itu. Mendingan Yesus masih ada, saya tahu Yesus adalah Tuhan. Dia tidak mungkin bisa mati. Saya jual dia. Seperti itu. Saya akan dapat uang. Mengandalkan kekuatan sendiri demikian itu. Padahal dia tidak tahu bahwa pemeliharaan Tuhan pada setiap orang percaya itu pasti dalam hidup ini seperti itu. Nah, kita tahu bahwa manusia itu mudah sekali mengalami kegagalan. Siapa sih yang tidak pernah gagal dalam hidup ini? Saya adalah orang yang tidak pernah gagal. Ada ya? Saya pikir tidak ada ya. Saya pakai diri saya sendiri.
Atau kalau orang lain gagal, makanya kamu kurang ke gereja sih. Makanya kamu kurang kasih perpuluhan sih. Makanya kamu kena tidak pernah datang ke komsel sih. Apakah kita tidak pernah gagal sudah seperti itu? Hal demikian itu jangan sampai melemahkan orang. Memang kalau orang tersebut jarang ke gereja, jarang ke komsel, kita patut memberikan kekuatan pada dia. Patut memberi katakan namanya hal-hal baik dalam hidupnya. Janji Tuhan banyak loh. Berkat Tuhan itu banyak loh. Di dalam kita melayani Tuhan, di dalam firman Tuhan yang kita renungkan, meditate the words of God. Jadi kita dapat merenungkan firman Tuhan itu. Berkat-berkatnya itu adalah paling enggak berkat rohani dalam hidup kita. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang lebih bisa dewasa, lebih mengerti bahwa kesusahan-kesusahan dalam dunia ini adalah sudah biasa. Tuhan bilang seperti itu. Tidak melebihilah kekuatan saya. Saya akan terus berjuang dalam hidup ini. Hari ini saya jatuh, hari ini saya gagal, tapi saya tahu itu bagian daripada keberhasilan saya yang akan datang demikian. Nah, itu adalah satu kata-kata yang positif di hadapan Tuhan. Satu yang membangkitkan kita supaya kita orang tetap di dalam kekuatan kita, di dalam terus menanjak kepada Tuhan. Oh benar ya, bahwa kesulitan saya itu tidak seberapa. Kalau Tuhan mau membuka jalan demikian itu, sebentar, langsung saya dikasihkan berkat. Bahwa kita dapat namanya memuliakan nama Tuhan itu seperti itu, saudara. Orang yang tidak pernah mengalami satu masalah dalam hidupnya tidak bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tidak mungkin. Bagaimana kita bersaksi kebaikan Tuhan kalau kita tidak diperhadapkan ke dalam satu kesulitan? Umpamanya kita kesulitan membayar bill kita seperti itu. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya mesti bayar bill electricity saya Tuhan. Kalau nggak saya bisa diputuskan karena ini lagi musim dingin lagi Tuhan seperti itu. Tuhan tolong saya Tuhan Yesus. Ada dua hal Tuhan memberikan kita sesuatu pekerjaan yang bisa mujizat membayar bill itu, atau orang bisa dikirim kepada kita untuk membayar bill itu. Seperti itu. Kita tidak mengandalkan manusia, kita mengandalkan Tuhan. Kita bisa makanya bersaksi Tuhan, waduh luar biasa Tuhan. Kau kirimkan si A untuk menolong saya Tuhan Yesus. Berarti kita tahu diri kita sendiri. Saya orang yang lemah. Saya tidak punya kemampuan demikian itu. Itu baru hal kecil, saudara. Electricity. Bagaimana hal-hal yang lain dalam hidup ini semuanya. Kalau kita namanya mengalami semuanya bersama Tuhan. Kita tahu keadaan kita sendiri. Makanya dikatakan bahwa seperti orang yang jikalau engkau hidup dalam aku dalam engkau. Seperti umpamanya akulah batang, kau adalah cabang-cabangnya. Makanya engkau akan berbuah banyak seperti itu. Kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan seperti itu. Contohnya adalah kalau kita bisa lihat siapa ya umpamanya Raja Daud, saudara, seperti ya. Raja Daud seperti itu ya. Dia itu sebenarnya tahu diri dia siapa, makanya dia selalu kan banyak kidung-kidung yang memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menari untuk Tuhan, demikian seperti itu ya. Dia juga tahu dirinya bahwa dia itu diberikan kesempatan untuk menjadi raja oleh Tuhan, demikian itu. Walaupun dia tersangkut dosa, sehingga dia pada saat itu harus bertobat. Dia tahu bahwa aku bertobat Tuhan Yesus, aku berdosa Tuhan Yesus. Makanya dia mengoyakkan bajunya sampai tergeletak, membaringkan dirinya di tanah demikian seperti itu. Dia menyesal semuanya itu, saudara. Itu dia tahu diri dia siapa. Dia tidak punya apa-apa demikian itu. Itu adalah salah satu hal dikatakan setelah dia lakukan semuanya itu, walaupun anak dari perzinahan itu juga akan mati seperti itu ya. Mungkin dia bisa katakan bahwa I will be fine. Karena saya sudah tahu, saya minta ampun sama Tuhan. Saya tidak bisa berbuat hal lain seperti itu. Saya terserah kepada Tuhan. I will be fine. Yang kedua, saudara, di ayat 26 tadi ya, yang bagian B. Yang bagian B-nya itu dikatakan bahwa dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi bagian B-nya, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita
dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan kepada kita. Jadi yang kedua adalah demikian. Yang kedua saya katakan bahwa kita mau menjadi seorang murid. Kalau orang yang ngajar kita, Roh Kudus mengajar kita. Kalau kita posisi kita tidak mau diajar, sehingga kita adalah orang-orang yang tidak mau belajar, demikian saudaranya. Tidak bisa juga, karena dia adalah yang mengajar. Orang yang diajar itu butuh namanya penundukan diri. Tahu siapa sih. Saya seorang murid. Saya mau belajar di situ. Saya mau mendalami satu hal demikian itu. Orang belajar itu kan sesuatu yang dia belum pernah mengetahui hal yang demikian. Atau dia pernah mengetahui tapi tidak jelas seperti itu. Seperti kita belajar sesuatu, mungkin kita sudah pernah belajar tapi kita tidak bisa menguasai apa yang telah kita pelajari demikian itu. Makanya menjadi seorang murid itu adalah seumur hidup kita. Terus kita belajar. Ada ditingkatkan terus demikian seperti itu. Seorang murid itu kan pasti mengalami satu ujian, mengalami satu namanya hal-hal baru dalam hidup kita. Kalau kita belajar tentang umpamanya begini. Tadi mungkin kita benar dengar ya, kasih. Ini sangat umum ya. Kasih ya. Kasih banyak kasih ya. Kasih macam-macam begitu ya. Kasih apa? Kasih agape, kasih storge, kasih eros, kasih satu lagi itu apa saya lupa ya gitu ya. Nah, ini adalah kita belajar, cuman itu saya belajar. Tapi kalau kita belajar dari Roh Kudus, saudara, kasih itu bukan itu loh. Saya belajar demikian itu. Dari 4 demikian, saudara, kasih itu sama dengan korban. Benar nggak itu ya? Kalau kita mengasihi, berarti kita mau berkorban. Saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi gereja. Saya mengasihi istri saya, suami saya. Saya mengasihi anak-anak saya. Yang paling gampang ke manusia dulu. Saya mengasihi istri saya atau suami saya. Apakah saudara dalam mengasihi itu, atau saya mengasihi anak saya? Apakah saudara dalam mengasihi anak itu saudara menuntut balas? Enggak. Anak itu tidak punya makanan di atas meja, tidak punya susu, musim dingin. Saudara mungkin seorang direktur kali sebelumnya seperti itu ya, apapun itu. Melihat anak yang demikian, rela berkorban, bekerja menjadi pembersih toilet untuk mendapatkan uang supaya anaknya itu ada makan, ada susu, ada obat. Apa namanya itu? Pengorbanan, saudara. Seperti itu. Karena begitu kasih Allah akan dunia ini, maka diberikanlah anak yang tunggal untuk menjadi korban, untuk penebusan demikian itu. Jadi kalau kita belajar kasih itu, aduh saudara, memang benar. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau cuma meminta berkat dari Tuhan, minta berkat Tuhan, minta rumah 2, minta rumah 3, minta mobil, Tesla 4 Tuhan, yang macam-macam modelnya seperti itu. Itu belum mengasihi Tuhan, saudara. Mengasihi Tuhan itu kita berkorban. Mau berkorban tentang waktu kita, mau berkorban tentang tenaga kita, mau berkorban tentang karunia, talenta kita berikan, mau berkorban tentang finansial kita. Seperti itu, saudara. Itu namanya pengorbanan. Seperti itu. Wah, dalam sekali seperti itu. Bahwa kita mengerti, mengasihi itu adalah sama dengan berkorban. Bukan kasih eros, kasih storge, kasih macam-macam seperti itu ya. Agape. Jadi kasih itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Punya satu kekuatan. Menjadi seorang murid. Karena itu Roh Kudus yang memimpin kita. Punya pengertian rema demikian. Artinya adalah kita menjadi seorang murid, memasuki satu dimensi yang baru belum pernah kita lakukan, saudara, seperti itu. Satu yang luar biasa ya. Belum pernah diajarkan saya seperti itu ya. Tapi Roh Kudus kasih saya hikmat yang demikian seperti itu ya. Jadi seorang murid itu
Mungkin ada kalanya kita jenuh sih, ada ya. Kita mungkin kadang-kadang capek, lelah seperti itu ya. Tapi hati ini tidak luntur tentang kita mau belajar sebagai seorang murid. Oh, ada firman Tuhan ya yang mau di-sharing ya di Komsel California ini ya, di Amerika ya. Oh, puji Tuhan ya, saya senang mendengar ya, gitu ya. Ada apapun seperti itu. Ada namanya apa ya, YouTube nanti ya di gereja ya, seperti itu ya. Oh. Tapi kita juga harus waspada bahwa kita harus mendapat pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar itu karena kita kalau seorang murid itu kita tahu, oh itu tidak dikatakan seperti di Alkitab atau di firman Tuhan. Tidak demikian firman Tuhan mengatakannya. Nah, jadi kita tahu ya, kita tidak usah kritik tapi kita tahu bahwa kita adalah orang, oh benar ya. Firman Tuhan, aku diutus seperti seekor domba ke tengah-tengah serigala. Berarti pemberita-pemberita firman itu juga ada yang seperti serigala ya, gitu ya, untuk mendapatkan uang gerejanya seperti itu ya, memanipulasi firman Tuhan supaya uangnya banyak, supaya pendetanya menjadi kaya raya, masyarakat atau dia punya jemaat itu tidak peduli mau susah apapun. Dan yang penting saya gereja ini diberkati Tuhan, itu ya. Ya. Jadi seorang murid itu adalah mau dia belajar dengan tekun, ya, punya integritas, dan dia itu mau maju, saudara, makin maju ya. Walaupun ada harga tadi dikatakan, ada harga yang harus kita bayar, ada harga yang harus kita ya relakan untuk keluar daripada kehidupan kita seperti itu. Ya. Jadi hal demikian itu baru kita katakan saya sudah melayani Tuhan, saya sudah mengikuti perintah Tuhan, tapi jauh dari sempurna. Siapa yang pernah bisa sempurna? Siapa yang bisa sempurna? Saya jauh daripada kudus. Siapa yang bisa kudus? Hanya orang kudus. Malaikat Tuhan itu yang bisa kudus. Kita jauh daripada kudus, kita jauh daripada sempurna. Tapi I will be fine. Karena saya menjalani semua yang diperintahkan. Saya mau belajar, saya mau dekat kepada Tuhan. Saya melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya adalah pembawa damai dalam hidup ini. Di lingkungan saya yang tidak ada damai, saya berusaha untuk menjadi damai di situ. Bahwa pendamai itu bukan saya malah menjadi seorang yang bisa menyebar gosip, bukan orang yang bisa menyebar perseteruan satu sama lain. Saya mendatangkan damai di situ. Saya bisa menjadi terang bagi orang lain. Saya bisa menjadi belajar menjadi perasa, menjadi garam di situ, menjadi orang lain seperti itu. Saya katakan dalam hidup kita berenung, I will be fine Lord. Seperti itu ya. Jadi kita adalah orang-orang yang bisa baiklah. Keadaan saya baik-baik Tuhan Yesus. Tapi begitu banyak masih saya harus pelajari. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa keadaan saya baik-baik? Yang pertama adalah kita menyadari siapa diri kita. Siapakah saya ini? Yang kedua, mau menjadi seorang murid. Belajar terus seperti itu. That's from me, Patrick. Thank you.